إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai kaum muslimin, khatib mewasiatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah, karena hanya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan, keberuntungan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ahibbati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita. Manusia di dalam perihal ketaatan dan kemaksiatan dibagi menjadi 4. Yang pertama, manusia dari mulai kecil, kemudian dia baligh, sampai dia meninggal, dia selalu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang inilah yang paling berbahagia, paling beruntung di dunia dan di akhirat. Orang inilah yang nanti di hari kiamat akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada naungan Allah Subhanahu wa taala di bawah arasy-Nya, yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hadis riwayat Bukhari tentang 7 orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Salah satu dari 7 tersebut, syabun nasha'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang senantiasa berkembang, tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Merekalah yang dimaksud oleh Allah di dalam surat Al-Mutaffifin, innal abrar lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang taat, yang baik, benar-benar di dalam kebaikan, di dalam nikmat dunia, yaitu dalam mengerjakan ketaatan. Semakin taat,
semakin nikmat akhirat, yaitu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedua, ahibati hafizakumullah, adalah orang yang dari mulai kecilnya sampai baligh, kemudian sampai mati, dia kafir terhadap Allah, mensyirikkan Allah. Ini adalah kebalikan 180 derajat dari golongan yang pertama. Mereka lah orang-orang yang celaka, benar-benar celaka. Mereka lah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 34. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah wa matu wa hum kuffar falan yaghfirallahu lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi dari jalan Allah, dan mereka mati di atas kekafiran, maka Allah tidak akan pernah mengampuni mereka. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala maksudkan di dalam Al-Qur'an, wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya mereka orang-orang yang fajir, kafir, musyrik, banyak dosa, munafik akbar, benar-benar di dalam neraka jahanam di dunia. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim, fi dunya jahim man ya'sillah qabla jahimul akhirah. Di dunia terdapat neraka jahanam bagi siapa yang bermaksiat kepada Allah sebelum dia merasakan neraka jahanam di akhirat kelak. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah. Yang ketiga adalah manusia-manusia yang beruntung, indah akhir hidupnya, meskipun di awal hidupnya dia terperosok ke dalam maksiat. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza aradallahu bi'abdin khairan ista'malah." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan memakai hamba tersebut. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bertanya, "Kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah memakai hamba tersebut wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah akan memberikan petunjuk kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Qala ahlul ilm yuwaffiquhu lit-taubah wa yulazimul amal as-salih hatta al-mamat. Para ulama mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, orang tersebut di akhir hidupnya akan diberikan petunjuk untuk bertobat dari dosa-dosanya dan untuk menetapi amal saleh sampai meninggal. Ini adalah manusia yang ketiga. Manusia yang keempat, manusia yang celaka. Bahkan kalau saya boleh katakan, lebih celaka daripada manusia yang kedua. Saya ingin menggambarkan sesuatu dahulu. Ada orang membangun rumah. Rumahnya megah, mengumpulkan harta sampai tua. Kemudian anak-anaknya masih kecil-kecil. Ternyata rumah tersebut sebelum dinikmati dengan sebaik-baiknya sudah hancur ditiup angin beliung. Dia tidak bisa membangun lagi karena sudah tua. Dan anak-anaknya tidak bisa menolong juga karena anak-anaknya masih kecil. Itulah perumpamaan orang yang keempat. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 266. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhil wa a'nab tajri min tahtiha al-anhar fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi nar fahtaraqat. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Apakah ada di antara kalian menginginkan
kebun kurma, kebun anggur, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Berarti kebunnya subur. Mengalir sungai-sungai. Aqim had. Aqim man yanam. La tanam fil khutbah. Aqim. An-nawmu fil khutbah yulghi thawab al-jum'ah. Tidur di khutbah Jumat menghilangkan pahala salat Jumat. Apakah di antara kalian ingin menginginkan kebun dari kurma, kebun anggur, di bawahnya mengalir sungai-sungai? Kemudian dia mengurus kebun tersebut sampai tua. Dan dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu pada suatu saat kebun tersebut tertimpa angin. Saking kencangnya angin tersebut menimbulkan api. Dan membakar seluruh kebun. Maka itulah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan agar kalian berpikir. Dalam hadis riwayat Bukhari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya, sa'ala ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fiman tarawna hadhihi al-ayata nazalat?" Wahai kalian, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, menurut kalian ayat tadi Al-Baqarah 266 turun pada siapa? Menceritakan tentang siapa? Faqalu Allahu a'lam. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengatakan Allah lebih mengetahui. Faghadiba Umar. Umar radhiyallahu anhu marah. Qulu na'lamu aw la na'lamu. Jawab. Kami tahu atau tidak kami tahu? Kalau tidak tahu sudah jawab tidak tahu. Qala Ibnu Abbas. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, pemuda yang ahli tafsir tersebut, habrul ummah, turjumanul Quran, ulamanya umat Islam, ahli tafsirnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Fi nafsi minha syai' ya Amirul Mukminin." Wahai Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, di dalam diriku ada tafsirannya. Qala Umar radhiyallahu anhu berkata, "Qul ya bana akhi, la tahkir nafsak." Katakan wahai anak pamanku, jangan engkau hinakan dirimu. Meskipun beliau yang paling kecil di tengah para sahabat, pembesar sahabat. Katakan. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, "Duribat mathalan lil amal." Ayat tersebut adalah perumpamaan yang ditujukan oleh Allah untuk sebuah amalan. Umar bertanya lagi, "Ayu amal? Amalan apa?" Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, "Li amal." Pokoknya dibuat perumpamaan untuk sebuah amalan. Kemudian dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Li rajulin ghaniyyin bi ta'atillah, thumma ba'atha Allahu lahu syaitan, fa'amila bil ma'asi hatta aghraqa a'malah." Ayat tersebut dibuat perumpamaan oleh Allah untuk seorang yang banyak ketaatannya. Intabihu, hati-hati. Yang merasa sudah banyak taat, sudah banyak sholat, sudah banyak puasa, sudah banyak sedekah, sudah banyak baca Quran, sudah banyak hafal Quran, sudah banyak bangun masjid. Intabihu, hati-hati. Ini ayat dibuat untuk perumpamaan orang-orang yang ghaniyun bitta'ah. Kaya dengan ketaatan, sudah banyak dia berbuat untuk agama menurut dia. Kemudian Allah utus kepadanya syaitan mengganggunya. Akhirnya di akhir hidupnya dia mengerjakan maksiat sampai terhapus pahalanya. Coba bandingkan
Antara orang yang tidak beramal, tidak dapat pahala. Jelas tidak beramal. Ini rugi karena tidak beramal. Lebih rugi lagi orang yang sudah beramal, hapus pahalanya. Sudah tua, kemudian anak-anaknya tidak bisa menolongnya. Maka inti dari khutbah ini, la ta'jab bi'amal. Jangan ujub, rasa bangga dengan amalmu. Orang Umar bin Khattab, manusia terbaik kedua setelah para rasul dan para nabi. Seorang yang dijamin masuk surga. Seorang yang diridhai oleh Allah. Seorang yang apabila ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Umar. Seorang yang dibenarkan pendapat-pendapatnya oleh Allah dari 7 petala langit. Beliau masih sempat-sempatnya bertanya. Seorang yang ditakuti oleh syaitan karena imannya. Masih sempat-sempatnya bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, "Asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil munafiq?" Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menamaiku di dalam daftar orang-orang munafik? Aqulu ma tasma'un. Astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه أشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المسلمون اتقوا الله حتى الممات قال الله تعالى في القرآن الكريم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من الصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى ومن العمل بكتابك واتباع سنتك برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس بغير حساب ولا عذاب اللهم إنا نعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون